Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh bersyukur, memuji nama Tuhan buat hari baru, hari penuh sukacita, hari penuh berkat yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan menyertai kita melewati malam istirahat kita, dan kita boleh bangun dan penuh sukacita. Kita bersyukur sama Tuhan. Bersama Gereja Toraya Jemaat Laharoi Teluk Baru dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 18 September 2020, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa Sang Empunya kehidupan kami di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, kami boleh bersyukur Bapa buat hari baru yang Kau berikan pada kami di pagi hari ini. Tarikan nafas yang kami rasakan di hari ini, semua hanya karena anugerah dan berkat-Mu yang tak pernah habis-habisnya bagi kami Bapa. Kami percaya Bapa, berkat-Mu itulah juga yang akan menuntun kami sepanjang hari ini. Untuk memulai hari kami hari ini, kami akan mendasari dan membaca merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Terangi hati pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu kiranya tidak lalu begitu saja, tapi tinggal dan bersemayam dalam hati kami. Berfirmanlah pada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari kitab Keluaran, ayatnya yang ke-16, pasal ke-16 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Manna Sabat. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Zin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Lalu kata Musa pada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara dengan segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang, akan makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Amin. Firman Tuhan yang telah kita baca diberi tema Tuhan merancangkan kebaikan. Bapak Ibu, Roma 8 ayat 28 itu berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ini adalah suatu keyakinan iman.
untuk kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan tanpa ragu kita berkata bahwa Tuhan, jadilah seperti yang Kau inginkan. Ini adalah makna penyerahan dalam kehidupan kita orang percaya. Namun dalam pembacaan kita di pagi hari ini dalam Keluaran 16 ayat 1 sampai 12 menggambarkan suatu perjalanan episode cerita dari seorang Nabi Musa dan Harun dalam menghadapi bangsa Israel yang mereka bawa, yang Tuhan bawa keluar dari tanah Mesir, dan pada suatu ketika dia berada di padang gurun dalam keadaan kelaparan. Pada kondisi tersebut bangsa Israel mengeluh, bersungut-sungut, memaki, mengutuki keadaan. Kenapa kami harus ada di padang gurun ini kelaparan? Kenapa kami tidak tinggal saja di Mesir sehingga kami boleh masak daging, masak roti untuk kami makan? Sungut-sungut ini Tuhan dengar. Keluhan ini Tuhan dengar. Walaupun Tuhan mempunyai rencana yang indah, namun bangsa Israel tetap mengeluh pada kondisi itu. Dan Tuhan pun pada saat itu mendatangkan manna dan sabat untuk orang Israel, sehingga mereka boleh makan apa yang mereka inginkan melalui Musa dan Harun. Pada titik ini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel merasa bahwa apa yang dia alami sekarang itu adalah suatu ketidaknyamanan, suatu kekurangan yang mereka hadapi dalam kehidupannya, tanpa mereka melihat bahwa Tuhan sudah membimbing mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Mereka sudah tidak dijajah oleh bangsa Mesir. Namun dalam proses menuju tanah perjanjian, inilah yang mereka harus jalani. Di padang gurun mereka kelaparan, namun Tuhan tetap memberkatinya. Tuhan tetap menyediakan apa yang mereka perlukan. Bangsa Israel tidak melihat bahwa Tuhan telah menyertainya keluar, dan bangsa Israel belum bisa melihat bahwa ada harapan, ada sukacita yang Tuhan janjikan ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat mereka. Ini yang bangsa Israel belum melihat sampai ke situ, sehingga ketika berada dalam penderitaan, ketika mereka dalam kondisi kelaparan di tengah padang gurun, yang ada hanya sungut-sungut dan yang ada hanya keluhan dan kutuk. Keyakinan bahwa Tuhan beserta kita harus selalu kita miliki, baik hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya. Keyakinan ini yang akan membuat kita hidup berserah kepada Tuhan di dalam kondisi seberat apapun. Di dalam kondisi ketika kita merasa bahwa semuanya tidak mungkin, semuanya tidak bisa kita lewati, ini mustahil Tuhan. Namun Tuhan bilang, percayalah kepadaku. Kenapa? Karena saya merancangkan kebaikan kepada kamu yang percaya kepada saya. Dalam Kristus ada rancangan yang mulia, yaitu kemuliaannya adalah sukacita kita. God plans the goodness for everyone who believes in Him. Tuhan merancangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu yang kami telah baca dan renungkan ini hadir dalam hati dan pikiran kami, memberikan kami kekuatan senantiasa dalam kami menjalani hari hidup kami. Ketika kami dalam pencobaan, ketika kami dalam penderitaan, ketika kami di dalam tekanan berat di masa-masa pandemi ini, baik tekanan dalam keluarga kami, dalam pendidikan, dalam pekerjaan maupun ekonomi kami, dalam segala aspek kehidupan kami, Bapa, kami percaya jika Engkau boleh mengizinkan kami melewati keadaan seperti ini, Engkau juga akan mengizinkan kami untuk merasakan sukacita, untuk merasakan berkat-berkat, untuk merasakan kemenangan ketika kami boleh melewati semuanya.
pertolongan-Mu Tuhan, itulah yang senantiasa kami nantikan dalam kehidupan kami. Kami berserah pada kehendak-Mu, kami berserah kepada kuasa-Mu Bapa. Kami percaya semuanya sudah selesai ketika kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Itulah iman kami, itulah keyakinan kami dalam menjalani hidup kami Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami berdoa kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Kemanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, sertai dan pimpin kami. Kuatkan kami Bapa, berikan kami kesehatan sebagai siapapun di tengah dunia ini. Dalam pekerjaan, sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, proses pendidikan, berikan kami semua kekuatan kesehatan Bapa. Terutama di masa pandemi yang sudah 8 bulan kami jalani. Kami percaya Bapa, semuanya itu hanya karena kuasa-Mu, sehingga kami boleh bertahan sebagaimana kami ada sekarang ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk pelayanan kami di tengah jemaat kami. Kami percaya Bapa, Engkaulah Bapa, Engkaulah gembala kami, kepala pelayanan kami. Kau berkati segala usaha kami untuk tetap melayani-Mu, untuk tetap memuliakan nama-Mu di tengah jemaat, walaupun dengan metode online, live streaming, ataupun renungan harian. Kau tetap memberkati kami, berkati semua tim, berkati Bapak Pendeta, berkati majelis, berkati jemaat, hingga semuanya boleh menjalani hidup ini, melayani-Mu Bapa dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Ini adalah syukur kami Bapa, penyerahan hidup kami. Ini salah dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam sehat buat kita semua. Tetap maju dan yakin bahwa kita bisa melewati semuanya ini di dalam Tuhan. Haleluya.